Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan bihi naskurullah azza wa jalla alladhi qata'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal maqam al-mubarak. Saniyan salatan wa salaman daiman ala mutakazimanin ala habibina wa safiina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minat tulumati ila nuri wa ila syiratal aziz lakim. Halo teman mudu, kembali lagi bersama saya Lia Merlina. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit materi tentang adab berbicara. Nah, kenapa sih kok banyak banget orang yang bilang kalau berbicara itu ada adabnya? Tentu saja berbicara itu ada adabnya, karena ketika kita berbicara sama yang lebih tua, tidak pantas kita berbicara dengan nada yang kasar, dengan nada yang tinggi, dan dengan berbicara yang tidak sopan. Tapi di kalangan zaman sekarang kok banyak banget sih anak-anak yang sering banget berbicara yang tidak sopan. Jangankan ke orang tua, ke anak yang seangkatan aja sering banget mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Contohnya seperti anjay, anjir, dan lain sebagainya. Mungkin kalimat ini di kalangan remaja sudah menjadi hal yang sangat populer. Dalam arti di mana setiap anak banyak sekali yang mengucapkan kalimat-kalimat ini. Jangankan tingkatan SMP ataupun SMK. Anak tingkatan SD saja banyak sekali yang sudah mengatakan ataupun mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Contoh salah satu kalimat yang sangat sensitivitas banget di kalangan remaja adalah mengumpat dengan kata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Kalimat-kalimat ini mungkin menurut mereka adalah kalimat-kalimat yang biasa ataupun sering banget diucapkan karena kalimat ini merupakan kalimat yang sangat populer banget di TikTok, di Instagram, di YouTube, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka sering banget nih tidak memperhatikan dengan arti kalimat yang mereka ucapkan. Banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang tidak pernah mempedulikan adab saat berbicara. Adab berbicara itu adalah sebuah hal yang penting. Saking pentingnya adab berbicara telah dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Contohnya di Imam Al-Bukhari tersebut telah dijelaskan di hadis riwayatnya ataupun di kitab tafsirnya yang dijelaskan di nomor hadis ke-618 dan di hadis riwayat Muslim di nomor hadis ke-47. Hadis tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berbicara yang baik dan benar. Ketika ia tidak dapat berbicara yang baik dan benar, maka hendaknya ia diam. Ayat yang menjelaskan tentang berbicara yang baik adalah Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang suka mengumpat lagi mencela. Di ayat ini dan di hadis tersebut juga menjelaskan bahwasanya ketika orang yang tidak dapat berbicara yang baik, maka ia akan terjerumus ke dalam lembah di api neraka. Yang dimana di lembah ini terdapat banyak sekali siksaan-siksaan yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita bayangkan di dunia. Pepatah mengatakan diammu itu adalah emas, dan ada juga orang yang mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Ketika kita tidak bisa menjaga lisan dengan baik, maka apa yang kita katakan itu akan menjadi malapetaka bagi diri kita sendiri. Ketika kita mengumpat, maka kita akan mendapatkan balasannya di akhirat. Ketika kita mengatakan orang lain dengan kata-kata yang buruk, maka kita akan terpenjara di balik jeruji besi. Kita akan mendekap di belakangnya dengan tuduhan bahwa kita mencemarkan nama baik orang lain. Nah, di dunia saja kita sudah dapat membayangkan betapa berat siksaan yang akan kita terima ketika kita berkata buruk tentang orang lain. Apalagi kalau kita sampai berkata buruk dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya, maka kita akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbaiki diri untuk senantiasa berkata baik dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk menjaga lisan kita. Sekian dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan mengingatkan bagi diri saya pribadi dan mungkin bagi teman-teman semua. Saya akhiri, cukup sekian dari saya, semoga kita bisa berjumpa lagi di video next selanjutnya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa maisturun, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.